Tepat saat saya dirawat di rumah sakit untuk melahirkan, ibu mertua saya diam-diam mengambil kunci apartemen saya yang seharga 8 miliar rupiah untuk ditempati oleh seluruh keluarga adik ipar saya. Namun, begitu pintu terbuka, mereka semua terperangah. Orang sering berkata, pintu kelahiran adalah pintu kematian, tetapi bagi saya, dinginnya ruang operasi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dinginnya hati orang-orang yang saya anggap keluarga. Tepat di saat saya terbaring antara sadar dan tidak, berjuang demi nyawa anak saya, di luar sana ibu mertua dan suami saya malah dengan gembiranya mencuri seikat kunci untuk membuka lebar pintu apartemen seharga 8 miliar, hasil jerih payah dan air mata saya. Mereka menjemput seluruh keluarga adik laki-laki suami saya untuk datang dan menguasainya, tanpa menyadari bahwa setiap tindakan hina itu sedang saya saksikan detik demi detik melalui kamera tersembunyi. Saya terbaring di ranjang putih bersih sebuah rumah sakit internasional. Kedua tangan saya mencengkeram erat sisi ranjang besi yang dingin. Rasa sakit kontraksi datang bergelombang, rasanya seperti ribuan jarum menusuk pinggang saya, lalu seperti ada batu seberat ribuan ton yang menghancurkan tulang panggul saya. Keringat membasahi tubuh, membuat anak rambut saya menempel di dahi yang pucat. Suara monitor detak jantung berbunyi teratur, tetapi di kepala saya hanya berdengung teriakan perawat yang meminta saya untuk menarik napas dalam-dalam. Saya mencoba membuka mata, memandang ke arah pintu ruang bersalin tempat suami dan ibu mertua saya berdiri. Saya berharap menemukan tatapan cemas, genggaman tangan yang menguatkan, atau setidaknya kehadiran keluarga di saat hidup dan mati ini. Tapi tidak. Melalui kaca jendela ruang bersalin, pemandangan yang menyakiti mata saya adalah sikap acuh tak acuh yang begitu kejam. Ibu mertua saya, Bu Sumi, sedang duduk menyilangkan kaki di kursi tunggu. Beliau mengenakan daster batik berwarna gelap, tangannya memegang ponsel pintar layar lebar yang baru saja dibelikan Aditya, suami saya, bulan lalu. Beliau tidak menoleh ke dalam ruangan tempat menantunya sedang meregang nyawa, melainkan matanya terpaku pada layar, jari-jarinya terus menggulir, mulutnya bergumam sesuatu dengan raut wajah kesal. Saya mencoba menahan sakit, telinga saya menangkap suara mereka saat seorang perawat membuka pintu. Suara Bu Sumi terdengar nyaring, dengan logat Jawa yang kental tanpa berusaha dikecilkan di tempat umum. Halah, cuma melahirkan saja kok lagaknya seperti ratu. Masuk rumah sakit begini buat apa? Buang-buang uang saja. Di kampung, di puskesmas, orang melahirkan lancar-lancar saja, tidak kenapa-kenapa. Menginap di sini sehari biayanya sama dengan bertonton gabah di kampung. Aditya, suami saya, berdiri bersandar di dinding, tangan dimasukkan ke saku celana, wajahnya tampak bosan. Dia sedikit meringis dan berkata pada ibunya, "Bu, pelan-pelan sedikit bicaranya. Di sini orang-orangnya berkelas, ibu teriak-teriak begitu nanti ditertawakan orang. Istriku kan punya uang sendiri, dia mau dirawat di mana itu haknya." Bu Sumi melotot, suaranya semakin ketus. "Uangnya ya uang suaminya juga, kan? Kamu ini lemah sekali. Pantas saja dia naik ke kepalamu. Perempuan boros, lihat saja nanti keluar anak laki-laki atau perempuan. Kalau yang lahir anak perempuan, sia-sia semua biaya rumah sakit ini." Rasa sakit kembali menyerang, membuat saya meringkuk, menggigit bibir hingga berdarah. Air mata saya mengalir, bukan hanya karena sakit fisik, tetapi karena rasa sakit hati yang luar biasa. Saya Larasati, direktur sebuah perusahaan desain ternama di Jakarta. Saya mandiri sejak muda. Apartemen seharga 8 miliar di Kebayoran Baru adalah hadiah dari orang tua kandung saya sebelum saya menikah. Saya tidak pernah meminta sepeser pun dari keluarga suami, bahkan saya sering membantu dan mengirimkan uang untuk seluruh keluarga suami di kampung. Tapi di saat saya mempertaruhkan nyawa, yang saya dapatkan hanyalah perhitungan picik dan sikap merendahkan dari ibu mertua. Perawat kembali menatap saya dengan prihatin lalu dengan lembut menyeka keringat di dahi saya. Dia berbisik, "Ibu yang sabar ya, pembukaan sudah 8, sebentar lagi ketemu bayinya. Jangan pikirkan yang di luar, nanti stres tidak baik untuk bayinya." Saya mengangguk. Air mata mengalir membasahi bantal. Saya berkata pada diri sendiri, saya harus kuat. Saya melahirkan anak ini untuk diri saya sendiri, untuk ikatan suci ibu dan anak,
bukan untuk memuaskan keluarga suami yang penuh perhitungan itu. Di luar, Bu Sumi masih belum berhenti mengeluh. Beliau menoleh dan menarik-narik lengan baju Aditya. Adi, coba kamu bilang istrimu, minta kunci apartemennya biar ibu yang pegang. Dia kan melahirkan, nifas sebulan, rumah kosong tidak ada yang jaga. Biar ibu yang pegang kuncinya, ibu yang bersihkan, daripada sewa asisten rumah tangga, mahal. Aditya menggaruk kepalanya, ragu-ragu. Sudahlah Bu, dia sedang kesakitan. Masa ditanya kunci sekarang? Tunggu saja selesai melahirkan. Kamu ini bodoh sekali. Selesai melahirkan nanti dia linglung, kuncinya ditaruh sembarangan hilang bagaimana? Itu apartemen mewah, bukan gubuk. Cepat masuk, minta perawat ambilkan tasnya, biar ibu yang simpan. Suara Bu Sumi terdengar jelas di telinga saya di antara gelombang kontraksi yang semakin rapat. Perasaan dingin menjalari tulang punggung saya, mengalahkan rasa sakit melahirkan. Dia tidak khawatir pada cucunya yang akan segera lahir. Dia hanya peduli pada kunci apartemen saya. Saya mengertakkan gigi, tangan saya mencengkeram spray. Saya tahu rencana mereka tidak sesederhana menitip, tapi saat ini saya tidak bisa berbuat apa-apa selain fokus melahirkan. Saya berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi, saya harus melindungi aset saya dan masa depan anak saya. Sebuah rasa sakit yang dahsyat datang, merobek jiwa raga. Saya menjerit kesakitan lalu tak sadarkan diri sejenak, menyerahkan tubuh saya pada insting seorang ibu. Setelah hampir 2 jam berjuang, akhirnya tangis pertama anak saya terdengar, memecah ketegangan di ruang bersalin. Saya terbaring di sana, seluruh tubuh lunglai tanpa tenaga, mata saya sayu menatap dokter yang sedang membersihkan bayi mungil yang masih merah. Perasaan bahagia merayap di hati, tetapi rasa kantuk akibat efek samping bius epidural menarik saya perlahan ke alam mimpi. Saya didorong oleh perawat dengan berangkar menuju ruang pemulihan. Mata saya terasa berat, pemandangan di sekitar kabur dan berbayang. Namun, pendengaran saya masih berfungsi meskipun suara-suara terdengar agak jauh dan terdistorsi. Keluarga dari pasien Larasati di mana ya? Silakan ambil barang-barang pribadi pasien untuk dibawa ke ruang pemulihan. Suara seorang perawat terdengar. Seketika, saya merasakan pergerakan di samping berangkar. Di sini saya ibu mertuanya. Sini, berikan tasnya pada saya. Itu suara Bu Sumi, cepat seperti kilat. Beliau menyambar tas tangan bermerek saya dari tangan perawat. Saya ingin membuka mulut dan berkata, jangan berikan padanya. Tetapi lidah saya kaku, kelopak mata saya begitu berat hingga tak bisa diangkat. Dalam keadaan setengah sadar, saya masih bisa mendengar suara gemerisik orang menggeledah sesuatu tepat di samping telinga saya. Bu Sumi sama sekali tidak peduli apakah saya hidup atau mati. Hal pertama yang dilakukannya adalah membuka tas saya. Adi, kamu tutupi ibu, cepat, bisik Bu Sumi, terdengar tergesa-gesa dan penuh perhitungan. Saya membuka mata sedikit melalui celah sempit. Saya melihat siluet besar Aditya berdiri menutupi Bu Sumi, punggungnya menghadap ke kamera CCTV di koridor rumah sakit. Sadi, Bu Sumi menunduk, tangannya merogoh ke dalam tas saya, mengeluarkan seikat kunci. Itu adalah kunci pintar saya, lengkap dengan kartu akses untuk lift, kunci mekanis cadangan untuk pintu utama, dan kunci untuk membuka kamar tidur utama. Beliau dengan cepat melepaskan gantungan kunci itu, memasukkannya ke dalam saku dasternya. Setelah itu, beliau mengeluarkan seikat kunci lain yang bentuknya mirip dari saku celananya dan memasukkannya kembali ke dalam tas saya. Aksi pertukaran itu terjadi hanya dalam beberapa detik, sebuah sandiwara yang sempurna. Jika saya adalah orang normal yang baru saja melewati perjuangan hidup dan mati, pasti tidak akan menyadarinya. Aditya berbisik, suaranya gemetar. Bu, cepat sedikit. Nanti perawat lihat. Kenapa ibu ambil kuncinya buru-buru sekali? Diam kamu. Ini sudah ibu berikan ke Agus. Sebentar lagi dia sampai di terminal Pulau Gebang, langsung ke apartemen. Harus ada kunci ini baru bisa masuk untuk beres-beres barang. Kamu jangan cuma berdiri di situ gemetaran. Laki-laki kok penakut seperti itu? Agus, adik laki-laki Aditya. Nama itu bergema di kepala saya seperti lonceng peringatan. Jadi, benar seperti dugaan saya.
Mereka sudah merencanakannya sejak awal. Saat saya di rumah sakit dan tidak bisa mengontrol apa-apa, mereka akan membawa keluarga adik ipar dari kampung untuk menduduki apartemen saya. Bu Sumi menutup resleting tas saya, menepuk-nepuknya, lalu berpura-pura tersenyum dan berkata pada perawat yang baru datang, "Suster, menantu saya sudah sadar belum? Kasihan, pasti lelah sekali habis melahirkan. Tas ini saya pegang dulu ya, di dalamnya banyak surat-surat penting." Suaranya terdengar manis sekali, sangat berbeda dengan nada ketusnya tadi. Kepalsuan itu membuat saya bergidik. Saya terbaring tak bergerak, berpura-pura pingsan total karena obat bius. Saya tahu, jika saya bangkit sekarang dan membongkar kedok mereka, sayalah yang akan rugi karena kondisi saya belum pulih. Lagi pula, saya butuh bukti yang lebih kuat daripada sekadar ucapan seorang ibu yang baru melahirkan dan masih dalam pengaruh obat. Saya memejamkan mata erat-erat, menelan amarah yang mengganjal di dada. Saya berkata dalam hati, "Bagus sekali, Bu. Bagus sekali, Mas Adi. Kalian pikir saya ini ayam potong yang bisa kalian cabuti bulunya? Kalian salah besar." Berangkar terus bergerak membawa saya ke area pemulihan yang tenang. Suara langkah kaki Bu Sumi dan Aditya semakin menjauh. Saya terlelap, tetapi tangan saya tanpa sadar terkepal erat. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan saya, Larasati Prameswari, tidak akan pernah menjadi pecundang di rumah saya sendiri. Ketika saya dipindahkan ke ruang perawatan VIP, hari sudah menjelang sore. Sinar matahari keemasan Jakarta menerobos tirai jendela, menciptakan garis-garis cahaya di lantai kayu yang mengkilap. Ruangan itu sunyi, hanya ada suara AC yang berdesir pelan. Kepala dokter kandungan masuk, di tangannya ada sebuah bungkusan kain berwarna merah muda. Beliau tersenyum ramah, meletakkan bayi itu ke dalam pelukan saya. "Selamat ya, Bu. Bayi perempuan yang cantik, beratnya 3 kilogram, sehat sekali. Alhamdulillah." Saya menatap malaikat kecil yang tertidur lelap di dekapan saya. Wajahnya kemerahan, bibir mungilnya yang lucu. Saat itu, semua rasa sakit dan perhitungan di luar sana seolah sirna. Saya mengecup keningnya, berbisik, "Selamat datang, putriku. Mama paling sayang kamu di dunia." Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pintu kamar terbuka, Bu Sumi dan Aditya masuk. Tidak ada bunga, tidak ada hadiah, juga tidak ada senyum bahagia. Bu Sumi melirik bungkusan merah muda di tangan saya, wajahnya langsung masam seperti kain lap. Beliau berdecak lidah dengan keras. "Jadi perempuan, kirain apa? Habis uang banyak-banyak, malah melahirkan anak itik." Ucapan beliau seperti sember air es yang disiramkan ke wajah saya. Saya memeluk anak saya lebih erat, mendongak menatapnya, suara saya tegas meskipun lemah. "Ibu bicara apa? Anak manapun tetaplah anak. Zaman sudah modern begini, kenapa ibu masih membeda-bedakan?" Bu Sumi mencibir, menarik kursi dan duduk, menyilangkan kakinya. "Kamu memang pintar, sok modern. Tapi keluarga ini butuh cucu laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Melahirkan anak perempuan, nanti dibesarkan habis-habiskan biaya, sudah besar dia pergi ikut suaminya. Apa gunanya? Satu anak laki-laki lebih berharga dari 10 anak perempuan, kata orang tua dulu tidak pernah salah." Aditya yang berdiri di samping, melihat suasana tegang, buru-buru menengahi. "Sudahlah Bu, anak perempuan pertama pembawa rezeki. Ibu jangan bicara yang tidak-tidak." Meskipun mulutnya membela saya, tapi matanya saat menatap putrinya tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Dia hanya melirik sekilas, lalu berpaling, sibuk menekan-nekan ponselnya. Saya tahu persis dia sedang mengirim pesan pada siapa, pasti sedang melapor pada Agus. "Ibu bilang supaya kamu tahu, jangan membantah. Tidak tahu caranya melahirkan anak laki-laki ya harus terima kalau diomongi. Sudahlah, sudah lahir ya urus saja anakmu. Ibu sudah tua, tidak bisa begadang menggendong bayi. Kamu punya uang, sewa saja babysitter." Setelah berkata begitu, beliau bangkit dan berjalan ke balkon untuk mencari angin, meninggalkan saya dan bayi saya yang baru lahir. Beliau bahkan tidak menyentuh cucunya sendiri sekalipun. Sikap dingin itu begitu kejam hingga membuat hati saya sesak. Saya menoleh ke Aditya, dia masih terpaku pada layar ponsel, jari-jarinya mengetik dengan cepat. Saya sengaja bertanya,
Mas kirim pesan ke siapa kok sibuk sekali? Istri melahirkan tidak diurus, anak tidak digendong, malah sibuk dengan ponsel seharian. Aditya terkejut, buru-buru menyembunyikan ponselnya, menjawab dengan gugup. Tidak. Ini, Mas kasih kabar gembira ke teman-teman kantor. Kamu istirahat saja, Mas keluar beli minum sebentar. Dia berbohong tanpa berkedip, tapi dia lupa bahwa saya sudah terlalu paham sifatnya yang lemah dan suka bersembunyi. Saya diam, tidak membongkarnya, hanya mengangguk pelan. Aditya bergegas keluar, posturnya terburu-buru seperti pencuri. Bu Sumi di balkon juga sedang berbisik-bisik di telepon. Hanya tersisa saya dan anak saya di ruangan yang luas ini. Saya menunduk menatap putri saya, air mata hampir jatuh tapi saya tahan. Putri kecil mama, kamu lahir tidak disambut oleh nenekmu. Ayahmu acuh tak acuh, tapi jangan khawatir, Mama akan menjadi seluruh duniamu. Mama tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, dan Mama akan merebut kembali semua yang menjadi milik kita. Sikap dingin mereka justru menjadi motivasi terbesar bagi saya untuk menjalankan rencana saya. Saya akan menunjukkan pada mereka, perempuan yang mereka remehkan dan cucu perempuan yang mereka cemooh ini, nilainya 1000 kali lebih berharga dari keserakahan bodoh mereka. Pintu kamar tertutup di belakang Aditya. Bu Sumi masih berceloteh di balkon, suara angin sedikit menyamarkan isi pembicaraannya. Tapi saya samar-samar mendengar kata-kata seperti kunci dan bus malam. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur napas agar nyeri pasca melahirkan mereda. Ini bukan saatnya untuk lemah atau menangis, saya butuh kewarasan mutlak. Saya dengan lembut meletakkan putri saya di box bayi di samping ranjang, memastikan dia tidur nyenyak. Saya meraih ponsel iPhone cadangan yang saya sembunyikan di bawah bantal. Ini adalah ponsel kedua yang selalu saya bawa, berbeda dari ponsel utama yang ada di tas yang dipegang Bu Sumi. Jari saya bergerak cepat di layar, mengakses folder tersembunyi yang dilindungi sidik jari. Aplikasi Rumah Aman muncul dengan ikon rumah berwarna hijau. Jantung saya berdebar kencang saat layar memuat data. 6 kotak yangan kamera muncul, mencakup seluruh sudut apartemen saya, ruang tamu, dapur, koridor, dan bahkan di depan pintu masuk. Saya diam-diam memasang sistem ini 3 bulan lalu saat mulai mencurigai perubahan sikap Aditya. Kamera-kamera super kecil disamarkan dengan cerdik di dalam detektor asap, jam dinding, dan bahkan di vas bunga. Tidak ada seorang pun di rumah, termasuk Aditya, yang tahu keberadaannya. Layar saat ini masih statis. Apartemen saya kosong, bersih, dan mewah. Sofa kulit sapi impor dari Italia terdiam di tengah ruang tamu. Lampu gantung kristal berkilauan memantulkan cahaya senja yang redup. Semuanya masih damai, tetapi saya tahu badai akan segera datang. Saya beralih ke tab pelacak GPS. Sebuah titik merah sedang bergerak di peta. Lokasi yang ditampilkan adalah gantungan kunci utama. Titik itu tidak berada di rumah sakit, melainkan sedang bergerak cukup cepat di jalan tol menuju pusat kota. Saya tersenyum sinis. Bu Sumi tidak menyimpan kunci itu di sakunya, seperti yang dia katakan. Dia telah menyerahkannya pada seseorang begitu saya masih di ruang pemulihan, dan orang itu tidak lain adalah Agus. Saya mengaktifkan fitur rekam suara dan penyimpanan cloud ke level tertinggi. Setiap tindakan, setiap kata yang diucapkan di apartemen saya, mulai saat ini akan direkam sebagai bukti di pengadilan. Saya bukan lagi istri yang baik hati dan penurut seperti dulu. Pengkhianatan Aditya dan niat jahat ibu mertua telah membunuh sisi naif dalam diri saya. Sekarang, terbaring di ranjang rumah sakit dengan luka operasi yang belum sembuh, saya justru merasa pikiran saya lebih jernih dari sebelumnya. Kejelasan ini tidak datang begitu saja. Ia dibayar dengan air mata dan kekecewaan yang menyakitkan. Saya membuka pesan, mengetik sebaris kalimat untuk Rina, sahabat baik saya, yang juga tangan kanan saya di perusahaan. Ikan sudah memakan umpan. Siapkan rencana A, jaga komunikasi 24,7. Pesan terkirim dan langsung terlihat status dibaca. Rina membalas dengan sebuah emoji senyum licik. Saya merasa lega, mematikan layar dan menyembunyikan ponsel kembali di bawah bantal. Tepat pada saat itu, Bu Sumi membuka pintu balkon dan masuk, wajahnya tampak sangat gembira. Ibu ke kantin dulu ya beli bubur. Kamu di sini jaga anakmu? Iya Bu, silakan, jawab saya patuh,
Pandangan saya menunduk menyembunyikan sorot mata yang tajam. Beliau pergi untuk menyambut keluarga putranya yang datang untuk menikmati hasil jerih payah saya. Biarkan saja mereka bersenang-senang. Semakin tinggi mereka memanjat, semakin sakit jatuhnya nanti. Saya berbaring menatap langit-langit putih. Di kepala saya mulai memutar ulang kepingan-kepingan masa lalu, petunjuk-petunjuk yang membawa saya pada persiapan matang hari ini. Tidak ada yang kebetulan. Semua ada sebabnya. Peristiwa ini dimulai pada suatu minggu sore 3 bulan yang lalu. Saat itu saya sedang hamil 6 bulan, perut saya sudah cukup besar. Aditya bilang dia harus bertemu klien untuk menandatangani kontrak baru, jadi saya di rumah sendirian membereskan rak buku di ruang kerja. Aditya adalah pria yang penampilannya tampak terpelajar dan baik, selalu berusaha menjadi suami teladan. Dulu saya percaya penuh padanya, bahkan menyerahkan sebagian pengelolaan keuangan keluarga padanya, tapi hari itu takdir membuatnya ceroboh. Saat membersihkan debu di sebuah tablet tua yang sudah lama tidak dipakai Aditya, saya iseng menyalakannya. Tablet itu masih menyala, dan yang lebih mengejutkan, akun WhatsApp Aditya di tablet itu belum keluar. Aplikasi itu otomatis menyinkronkan pesan dari ponsel utamanya. Begitu terhubung dengan Wi-Fi, puluhan pesan masuk. Mata saya terpaku pada sebuah percakapan yang disematkan di paling atas dengan nama ibunda tercinta. Dengan gemetar, saya membukanya. Yang saya lihat adalah barisan pesan yang membuat tulang punggung saya terasa dingin. Bu Sumi, Adi, kamu sudah bilang Laras untuk balik nama sertifikat apartemennya ke namamu belum? Kamu itu suaminya, kepala keluarga, masa tinggal di rumah yang atas nama istri. Malu, nak? Aditya. Adi sedang cari waktu yang pas, Bu. Orangnya keras kepala. Lagi pula, orang tuanya juga kaya. Mereka pasti sudah mempersiapkan segalanya, tidak akan mudah. Bu Sumi, kamu harus tegas. Tunggu dia selesai melahirkan, saat badannya masih lemah, paksa dia tanda tangan. Ibu sudah punya rencana, apartemennya kan luas. Kamu ajak saja keluarga Agus tinggal di sana. Agus di kampung usahanya gagal terus, utangnya menumpuk. Kalau tinggal di situ kan hemat uang sewa. Sekalian punya gengsi tinggal di Jakarta, jadi gampang cari kerja. Aditya, iya Bu, nanti Adi pikirkan. Adi juga ingin ajak Agus ke sini, kasihan di kampung susah terus, tapi takut Laras tidak setuju. Bu Sumi, tidak setuju juga harus dibuat setuju. Bilang saja Ibu datang untuk bantu jaga cucu, lalu bawa sekalian keluarga Agus. Nasi sudah menjadi bubur, masa dia tega mengusir mereka? Kalau perlu, ancam saja cerai. Perempuan habis melahirkan itu paling takut dicerai suami. Pasti dia akan menurut padamu. Saya menjatuhkan tablet itu ke karpet, seluruh tubuh saya gemetar. Tenggorokan saya tercekat, tak bisa berkata-kata. Ternyata selama ini, perhatian Aditya, pertanyaan-pertanyaan ibu mertua, semuanya hanyalah sandiwara untuk mengincar harta saya. Mereka menganggap saya mesin pencetak uang, tambang emas untuk menghidupi seluruh keluarga mereka. Yang lebih menyakitkan adalah Aditya, suami yang berbagi ranjang dengan saya, justru bersekongkol dengan ibunya untuk menjebak istrinya sendiri. Dia tidak melindungi saya, malah menjadi kaki tangan untuk keserakahan ibunya dan adiknya. Saya terduduk di lantai, air mata mengalir deras. Saya ingin segera menelepon Aditya, memakinya, membongkar wajah munafiknya. Tapi logika seorang wanita yang terbiasa di dunia, bisnis menahan saya. Jika saya membuat keributan sekarang, mereka akan menyangkal semuanya. Aditya akan menghapus pesan, Bu Sumi akan berpura-pura menjadi korban yang difitnah menantunya. Saya sedang hamil, kesehatan saya tidak memungkinkan untuk emosi. Terlebih lagi, aset saya perlu dilindungi oleh hukum, bukan dengan pertengkaran sia-sia. Saya menyeka air mata, berdiri, saya memotret seluruh percakapan itu sebagai bukti. Sejak hari itu, cinta di hati saya telah mati. Yang tersisa hanyalah kewaspadaan tingkat tinggi. Saya diam-diam menghubungi perusahaan keamanan untuk memasang sistem kamera tersembunyi. Saya memasang GPS di mobil, di kunci, dan di dompet Aditya. Saya mulai memindahkan aset-aset penting ke brankas bank, hanya menyisakan yang terlihat di permukaan. Saya memainkan peran sebagai istri hamil yang lugu, tetap tertawa dan berbicara dengan Aditya, tetap sopan pada ibu mertua di telepon.
Tetapi di balik senyuman itu, ada sebilah pisau tajam yang sedang diasah setiap hari. Dan hari ini, di rumah sakit, menyaksikan sandiwara pertukaran kunci yang kikuk itu, saya tahu waktunya telah tiba. Mereka pikir mereka adalah pemburu dan saya mangsanya. Tapi mereka tidak tahu, perangkap ini saya sendiri yang memasang dan sayalah yang memegang kendali. Permainan ini akan saya mainkan sampai akhir. Saya berbaring miring di ranjang rumah sakit. Selimut tipis menutupi perut saya untuk menyembunyikan bekas luka operasi yang masih nyeri. Di samping saya, putri saya tertidur lelap. Napasnya yang teratur adalah satu-satunya hal yang menenangkan jiwa saya. Aditya sudah pulang sejak sore dengan alasan mengambil perlengkapan tambahan untuk saya, tapi saya tahu dia pulang untuk menyambut keluarga adiknya. Saya meraih ponsel di bawah bantal, membuka kembali aplikasi kamera. Layar ponsel menyala, menampilkan gambar langsung dari ruang tamu apartemen saya. Apa yang saya lihat membuat darah saya mendidih, tangan saya gemetar karena marah. Pintu apartemen dari kayu jati yang tebal terbuka lebar. Agus, adik Aditya, dengan susah payah membawa 2 karung goni besar yang biasa digunakan untuk gabah di kampung dan melemparnya begitu saja di tengah lantai kayu sonokeling yang mengkilap yang setiap hari saya rawat dengan hati-hati. Di belakangnya ada istrinya yang bernama Tuti dan 3 anak mereka yang dekil. Yang terbesar sekitar 10 tahun, yang terkecil baru 3 tahun. Begitu masuk, ketiga anak itu seperti monyet lepas dari kandang. Mereka berteriak-teriak lalu langsung melompat ke atas sofa kulit sapi berwarna coklat tua yang saya pesan dari Italia seharga lebih dari 100 juta rupiah. Mereka tidak melepas sandal. Dengan sandal penuh tanah liat mereka menginjak-injak dan melompat-lompat di atas sofa. Wih, empuk banget, enak buat loncat-loncatan. Teriak anak yang paling besar, kakinya menghentak-hentak permukaan kulit yang lembut. Hati saya sakit melihat goresan-goresan mulai muncul di lapisan kulit berkualitas tinggi itu. Itu adalah sofa yang saya dapatkan setelah bekerja keras selama setengah tahun. Dan sekarang, sofa itu dirusak tanpa ampun. Tuti berdiri di tengah ruangan, matanya jelalatan. Mulutnya ternganga melihat langit-langit gipsum dan lampu gantung kristal. Dia berdecak, lalu berkata pada suaminya dengan suara nyaring, "Ya ampun Pak E, rumah ini luasnya kayak lapangan bola. Katanya Mas Adi sempit, tidak ada tempat buat kita. Dasar orang kaya pelit, tidak mau kasihan sama adiknya." Agus, sambil meneguk sebotol minuman soda dari kulkas, tertawa. "Kan sekarang kita sudah di sini. Ibu sudah bilang, kita masuk saja, kuasai kamar yang paling besar. Mbak Laras kan masih di rumah sakit, masih lama pulangnya. Kalaupun pulang, nasi sudah jadi bubur, masa mau mengusir kita?" Lalu Agus membuka lebar pintu kulkas 2 pintu saya. Dia mengobrak-abrik isinya, mengeluarkan beberapa kotak susu impor dan buah-buahan yang saya beli untuk nutrisi. Dia melemparkan susu itu pada anak-anaknya. "Minum nak, minum sepuasnya. Di rumah, Om Adi uangnya banyak." Anak bungsunya membuka kotak susu dengan kasar, membuat susunya tumpah ke lantai dan karpet bulu domba berwarna krem. Tuti melihat itu, bukannya memarahi anaknya atau membersihkannya, dia malah tertawa terbahak-bahak. "Sudah biarin saja, nanti biar Om Adi yang bersihkan. Kita istirahat saja dulu, perjalanan jauh bikin capek." Dia berjalan ke rak TV, mengambil botol parfum Chanel yang saya jadikan pajangan, lalu menyemprotkannya berkali-kali ke tubuhnya. Aroma yang menyengat itu seolah menembus layar ponsel, membuat saya mual. Dia bahkan dengan santainya membuang kulit kuaci yang baru dimakannya ke bawah meja. Apartemen saya yang mewah dan rapi, dalam waktu kurang dari 30 menit, telah berubah menjadi medan perang yang kacau, berisik dan kotor. Mereka menganggap ini rumah mereka, menganggap barang-barang saya tidak bertuan dan bisa mereka pakai dan rusak sesuka hati. Saya melihat Aditya muncul di layar. Dia keluar dari kamar tidur. Melihat pemandangan itu, dia tidak menunjukkan rasa tidak suka atau melarang mereka. Sebaliknya, Aditya malah berkata, "Gus, Tut, anggap saja seperti rumah sendiri ya. Kamar tidur tamu ada di dalam. Tapi kata ibu, kalian pakai saja ruang kerja Mbak Laras dulu. Ruangannya lebih luas, nanti Mas bereskan buku-bukunya." "Halah Mas, ngapain dibereskan? Taruh saja di pojokan. Buku buat apa? Kan tidak bisa dimakan," sahut Agus enaknya,
Nada suaranya penuh penghinaan terhadap ilmu pengetahuan. Saya mematikan layar, tidak sanggup menonton lebih lama, takut saya akan terkena serangan jantung. Dada saya naik turun, napas saya sesak. Saya membenci mereka, tapi saya 10 kali lebih membenci Aditya. Dia suami saya, seharusnya dia yang melindungi rumah kami. Tapi justru dialah yang membuka gerbang bagi orang luar untuk masuk dan menginjak-injak hasil kerja keras istrinya. Saya memejamkan mata, mencoba menelan amarah ini. Saya berkata pada diri sendiri untuk tenang. Semua gambar ini sudah saya rekam. Ini akan menjadi bukti tak terbantahkan tentang gaya hidup dan karakter keluarga mereka di pengadilan nanti. Biarkan mereka bersenang-senang, karena harga yang harus mereka bayar akan sangat mahal. Sekitar pukul 6 sore, Bu Sumi kembali ke rumah sakit. Di tangannya ada sebuah rantang stainless steel 3 tingkat yang sudah kusam. Beliau masuk ke kamar dengan wajah yang jauh lebih ceria dari tadi siang. Mungkin karena rencananya membawa putra keduanya ke kota telah berhasil. Beliau meletakkan rantang itu di meja dengan suara keras, lalu menarik kursi mendekat ke saya. Suaranya dibuat-buat manis hingga membuat saya merinding. "Nak, bangun makan bubur dulu biar pulih tenaganya. Ibu sudah masak bubur sumsum dari tadi siang. Enak loh, makan yang banyak biar asinya lancar, kasihan cucu ibu nanti kelaparan." Saya mencoba bangkit, bersandar di kepala ranjang. Meskipun tidak nafsu, saya harus tetap makan untuk menjaga stamina dan juga untuk melihat sandiwara apalagi yang akan dia mainkan. Bu Sumi menuangkan bubur ke mangkuk, bubur yang sangat encer, hanya ada beberapa potong sumsum sapi besar yang penuh lemak. Melihatnya saja sudah membuat saya mual, tapi beliau terus memuji-muji, memaksa saya untuk menghabiskannya. Sambil saya berusaha menelan setiap suap bubur hambar itu, Bu Sumi mulai basa-basi. "Begini nak, ibu mau bicara. Rumah kita kan sepi. Kamu baru selesai melahirkan. Mas Adi sibuk kerja. Ibu sudah pikirkan, biarkan saja keluarga Agus tinggal di sini sementara waktu untuk bantu-bantu kalian. Si Tuti itu, walaupun agak ceroboh, tapi orangnya jujur. Dia bisa bantu kamu cuci-cuci dan masak." Saya meletakkan mangkuk, menyeka mulut, dan menjawab dengan lembut, "Bu, di rumah saya sudah biasa pakai asisten rumah tangga harian, mereka lebih profesional. Lagi pula, Mas Agus dan istrinya kan punya pekerjaan di kampung, anak-anaknya juga sekolah, masa pindah ke sini." Bu Sumi mengibaskan tangannya, raut wajahnya sedikit berubah, tapi masih memaksakan senyum. "Halah, di kampung kerja apa bisa dapat uang? Di sini cari kerja lebih gampang. Anak-anaknya pindah sekolah gampang. Mereka sudah bawa semua barang-barangnya ke sini. Masa kamu tega mengusir mereka pulang? Nanti apa kata orang?" Saya tersenyum sinis dalam hati. Dia menempatkan saya pada posisi sulit. Jika saya adalah Laras yang dulu, mungkin saya akan mengangguk setuju karena tidak enak hati. Tapi Laras yang sekarang berbeda. "Oh, begitu. Kalau mereka datang berkunjung beberapa hari boleh saja, tapi kalau tinggal lama, saya rasa tidak nyaman. Tapi sudahlah, nanti kita bicarakan di rumah saja." Melihat saya tidak bereaksi keras, Bu Sumi mengira saya sudah luluh. Beliau melirik ke pintu, memastikan tidak ada orang, lalu merendahkan suaranya, matanya bersinar penuh keserakahan. "Iya, nanti di rumah saja dibicarakan. Oh ya, ada hal yang lebih penting. Kemarin Mas Adi bilang ke ibu, katanya tahun ini pemerintah mengubah aturan pajak bumi dan bangunan. Katanya harus bawa sertifikat tanah asli untuk didaftarkan ulang. Ibu tidak terlalu paham. Tapi katanya kalau tidak cepat diurus, dendanya besar, bisa-bisa tanahnya disita negara." Beliau berhenti sejenak mengamati reaksi saya, lalu melanjutkan, "Kamu berikan saja sertifikat hak milik, SHM, apartemen ini. Biar Aditya yang urus. Perempuan habis melahirkan kan harus di rumah, tidak boleh banyak keluar. Biar laki-laki yang urus surat-surat." Saya hampir tertawa, terbahak-bahak mendengar kebohongan yang konyol dan terang-terangan itu. Pasti Aditya dan ibunya sudah menyusun skenario ini dengan matang, memanfaatkan ketidaktahuan perempuan tentang masalah hukum. Tapi mereka lupa, saya ini pebisnis. Saya lebih paham hukum daripada mereka. Tidak ada aturan pajak baru yang mengharuskan suami membawa SHM asli untuk diurus diam-diam seperti itu. Tujuan akhir mereka hanyalah menipu saya agar menyerahkan SHM, supaya Aditya bisa diam-diam membalik nama atau menggadaikannya untuk membayar utang Agus.
Saya berpura-pura meringis kesakitan, tangan saya memegangi perut. Aduh, sakit sekali. Bu Sumi terkejut. Kenapa? Sakit di mana? Bekas operasinya, Bu. Sakit sekali. Mungkin obat pereda nyerinya sudah habis. Bu, soal surat-surat nanti saja ya. SHM-nya saya simpan di brankas bank. Kuncinya saya titip ke orang tua saya. Sekarang kepala saya pusing, tidak ingat apa-apa. Mendengar kata brankas bank dan dititip orang tua, wajah Bu Sumi langsung berubah masam. Rencananya untuk merebut SHM di rumah sakit gagal total. Apa? Kamu titip ke orang tuamu? Kenapa kamu bodoh sekali? Harta keluarga kita kenapa diberikan ke orang luar? Orang tua saya kan bukan orang luar, Bu. Sanggah saya, suara saya masih lemah tapi tatapan saya lurus menatapnya. Bu Sumi berdecak kesal, wajahnya geram. Sudahlah, kalau sakit ya istirahat saja. Cuman sertifikat saja pakai dititip-titip segala. Beliau membereskan mangkuk dengan kasar, menimbulkan suara berisik. Saya berbaring, memalingkan wajah ke dinding, sudut bibir saya sedikit terangkat. Ingin mengambil harta saya? Jangan harap, sepeser pun tidak akan saya biarkan jatuh ke tangan orang-orang serakah dan tidak tahu berterima kasih ini. Malam tiba, rumah sakit menjadi sunyi. Bu Sumi sudah pulang untuk berkumpul dengan keluarga putra keduanya, meninggalkan saya sendirian di kamar. Aditya juga tidak datang. Dia mengirim pesan, bilang sedang sibuk mengajak keponakan-keponakannya makan ayam goreng. Saya tidak sedih. Sebaliknya, saya merasa lega karena tidak harus melihat wajah-wajah munafik itu. Ini adalah waktu emas bagi saya untuk mempersiapkan serangan balasan. Saya mengambil ponsel, mencari nomor Pak Hendra, direktur perusahaan keamanan yang memasang sistem di apartemen saya. Kami memiliki hubungan kerja yang cukup baik. Halo Pak Hendra, ini Laras. Maaf menelepon malam-malam. Tidak apa-apa Laras. Sudah melahirkan? Selamat ya. Ada yang darurat? Suara Pak Hendra terdengar ramah. Sudah, Pak. Ibu dan bayinya sehat? Saya ada perlu bantuan Bapak segera. Saya ingin Bapak meriset seluruh sistem kunci sidik jari di apartemen saya dari jarak jauh. Riset? Ada masalah teknis? Bukan, Pak. Ada masalah personalia. Saya ingin menghapus semua data sidik jari suami saya dan yang lainnya. Tolong atur ulang ke tingkat keamanan tertinggi. Di seberang sana hening sejenak. Mungkin Pak Hendra paham masalahnya. Dia tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata dengan tegas. Baik, saya mengerti. Saya akan lakukan sekarang dari server pusat. Mau kata sandi barunya apa? Tolong buatkan saya kode OTP sekali pakai dan kirim lewat pesan. Kode ini hanya berlaku 48 jam. Selain itu, tolong aktifkan mode alarm penyusup. Jika ada yang mencoba membobol kunci mekanis, sistem akan otomatis mengirim peringatan ke polsek terdekat dan ponsel saya. Oke, Laras. Tapi saat ini kan ada orang di dalam. Kalau di reset, mereka tetap di dalam. Hanya saja kalau mereka keluar, mereka tidak akan bisa masuk lagi dengan sidik jari lama. Betul Pak, saya memang mau begitu. Biarkan mereka di dalam, tapi kendali harus ada di tangan saya. Paham? 5 menit lagi selesai. Jaga kesehatan ya. Setelah menutup telepon, saya bernapas lega. Langkah pertama selesai. Sekarang, meskipun apartemen itu diduduki, kunci virtualnya ada di tangan saya. Selanjutnya, saya melakukan video call dengan Rina, sahabat karib saya. Wajah Rina muncul di layar, dia sedang memakai masker. Gimana Bu Ibu? Pertempuran sampai mana? Rin, rencana berubah sedikit. Aku akan pulang lebih cepat dari perkiraan. Tolong hubungi pengacara kita Pak Gunawan. Minta beliau siapkan berkas gugatan cerai dan laporan penguasaan aset ilegal. Aku mau semuanya siap lusa sore. Rina melepas maskernya, wajahnya menjadi serius. Kamu yakin? Kalau sudah begini, tidak ada jalan mundur loh. Memangnya si Aditya mau tanda tangan? Aku punya cukup bukti untuk membuat dia berlutut memohon untuk tanda tangan. Kamu tenang saja. Nanti aku kirim kode pintu yang baru. Hari aku pulang, kamu datang lebih awal, pakai kode itu untuk membukakan pintu untukku dan tim pengacara. Jangan sampai ada yang tahu. Oke, aku paham. Aku janji akan jadi tim penyelamat terbaik. Kamu istirahat saja, kumpulkan tenaga untuk berperang. Kasihan kamu dan bayimu.
Saya mematikan panggilan, menatap putri saya yang tertidur. Perang ini bukan hanya soal uang, tapi soal harga diri dan masa depan kami berdua. Saya tidak akan membiarkan putri saya tumbuh di lingkungan yang penuh kepalsuan, di mana ayah dan neneknya hanya tahu uang dan tega menginjak-injak keluarga. Saya akan membuang tumor ganas ini dari hidup saya, seberapapun sakitnya. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal. Hal pertama yang saya lakukan bukan ke kamar mandi, tapi membuka ponsel untuk memeriksa kamera. Semalam saya tidak bisa tidur nyenyak, terus bermimpi buruk diusir dari rumah. Layar menampilkan kamar tidur utama, tempat paling pribadi bagi saya dan suami. Saat itu pukul 9 pagi, matahari sudah menembus tirai. Pintu kamar terbuka, Tuti masuk, tubuhnya hanya dibalut handuk mandi saya. Dia baru saja selesai mandi di kamar mandi pribadi saya, dengan santainya mengeringkan rambut dengan handuk yang khusus saya gunakan untuk wajah. Saya bergidik jijik, Tuti berdiri di depan meja rias, mengambil beberapa lipstik Tom Ford dan YSL saya, lalu memoleskannya di bibir. Dia menirukan pose-pose di depan cermin, lalu berdecak. Memang beda ya barang mahal. Dipakai lembut sekali, tidak seperti lipstik di pasar yang kering. Kemudian dia berjalan ke lemari pakaian tanam, saya menahan napas. Dia membuka pintu lemari, matanya berbinar melihat koleksi gaun-gaun bermerek saya. Ya ampun, bajunya bagus-bagus begini kok tidak dipakai Mbak Laras. Sayang sekali, ini pasti harganya jutaan. Tuti mengeluarkan gaun pesta berwarna hijau, toska bertahtakan batu yang saya pesan khusus untuk acara akhir tahun perusahaan. Dia mencobanya di badannya, melemparkan handuknya ke lantai, lalu memaksa memasukkan tubuhnya yang gempal ke dalam gaun itu. Suara kain yang meregang terdengar seperti robekan di benak saya. Dia berusaha menarik resleting di belakang, menahan napas, tapi hanya berhasil setengah. Belum cukup, dia membuka laci aksesori, mengeluarkan kalung emas putih berliontin berlian, hadiah ulang tahun dari ayah saya. Dia memakainya, berpose, mengambil foto selfie berkali-kali. Harus diupload ke Facebook biar teman-teman di kampung pada iri. Aku sekarang kan sudah jadi nyonya besar di Jakarta. Agus masuk, melihat istrinya berpose. Dia tertawa terbahak-bahak. Wah, kamu kelihatan seksi juga, Tut. Tapi cepat lepas, nanti kalau Mbak Laras pulang bisa gawat. Tuti mencibir, masih sibuk berfoto. Halah, bapak ini penakut. Dia kan masih seminggu lagi di rumah sakit. Kalaupun pulang, aku bilang saja pinjam sebentar, masa marah. Kakak adik ipar masa pelit soal baju. Setelah ini kan rumah ini jadi milik kita, jadi semua barang di sini juga jadi milik kita. Iya, tahu. Tapi kata ibu pelan-pelan, jangan terlalu kelihatan. Mas Adi kan masih harus membujuk Mbak Laras supaya mau kasih sertifikatnya. Membujuk apaan? Mas Adi itu lemah. Coba kalau aku bentak sekali, pasti langsung takut. Perempuan punya banyak harta buat apa? Mati juga tidak dibawa. Mendengar ucapan serakah dan tak tahu malu dari pasangan suami istri itu, saya tidak lagi merasa marah, melainkan jijik. Mereka meremehkan saya, mengira saya bodoh. Mereka tidak tahu setiap tindakan dan kata-kata kotor mereka sedang direkam. Tuti telah melanggar batas privasi saya dan menyentuh barang kenangan dari orang tua saya. Saya menyimpan video itu di folder khusus bernama Bukti. Saya akan membuat Tuti tahu apa artinya pinjam sementara dan betapa mahalnya harga sebuah kesombongan. Gaun itu, kalung itu, akan saya anggap sebagai sedekah untuknya, sebagai ganti kebebasan hidup saya. Siang itu, saya memutuskan untuk mengambil langkah selanjutnya, menggertak lawan. Saya menelepon Aditya. Saya tahu saat ini mereka sekeluarga sedang makan siang di rumah saya, pasti sedang bersenang-senang menikmati kemenangan semu. Telepon berdering cukup lama sebelum Aditya mengangkatnya. Suara berisik orang makan dan anak-anak berteriak terdengar jelas, lalu tiba-tiba senyap. Mungkin Aditya lari ke balkon. Halo sayang, kamu sudah makan? Mas rencananya sore ini mau ke sana. Suara Aditya dibuat normal, tapi saya bisa mendengar kegugupan dalam napasnya. Sudah, Mas di mana? Kok berisik sekali? Oh, ini di kantor. Teman-teman ajak makan siang, restorannya ramai. Bohong, saya tahu dia sedang duduk di meja makan rumah saya. Oh begitu, aku telepon mau kasih tahu, tadi dokter baru periksa.
Katanya luka operasiku bagus, kondisiku stabil, jadi boleh pulang lebih cepat. Mungkin besok pagi aku sudah pulang. Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu suara panik Aditya terdengar. Apa? Kok pulang cepat? Kamu kan baru operasi sehari. Tinggal beberapa hari lagi biar benar-benar sehat. Pulang sekarang belum pas waktunya. Kenapa belum pas? Ini kan rumah kita, bukan rumah kontrakan. Aku bosan di rumah sakit, kangen rumah, mau anakku juga lebih nyaman. Lagi pula biayanya mahal, Mas. Sehari jutaan, sayang uangnya. Tapi di rumah belum selesai dibersihkan, masih berdebu, takut tidak baik buat bayi. Tidak apa-apa, nanti aku sewa orang untuk bersihkan. Mas siap-siap saja, besok jam 9 pagi jemput aku ya. Oh, atau tidak usah. Kalau Mas sibuk kerja, aku bisa pulang naik taksi biar tidak merepotkan. Jangan, teriak Aditya. Biar Mas yang jemput. Kamu tunggu saja di sana. Biar Mas atur pekerjaan dulu. Nanti Mas kabari lagi. Aditya langsung menutup telepon. Saya bisa membayangkan kekacauan di ujung sana. Pasti Aditya langsung lari memberitahu kabar buruk ini pada Bu Sumi dan keluarga Agus. Saya membuka lagi kamera. Benar saja, makan siang yang tadinya ceria berubah jadi panik. Aditya lari ke ruang makan, wajahnya pucat pasi. Bu, gawat, Laras mau pulang besok. Bu Sumi yang sedang menggigit ceker ayam hampir tersedak. Dia meletakkan sumpit, matanya melotot. Apa? Katanya seminggu, kok cepat sekali pulangnya? Dokter yang izinkan. Katanya sayang uang. Gimana ini? Rumah berantakan. Barang-barang Agus di mana-mana. Kalau dia lihat, bisa ketahuan semua. Tuti yang sedang makan ikut panik. Waduh, aku belum cuci baju. Tumpukan ini disembunyikan di mana? Agus menggaruk-garuk kepalanya. Mbak Ipar ini aneh sekali. Tiba-tiba mau pulang. Terus gimana ini, Bu? Apa suruh Mas Adi larang dia pulang? Larang bagaimana? Itu rumahnya. Dia mau pulang kapan saja itu haknya. Bentak Bu Sumi. Lalu beliau berdiri dan memberi komando. Sekarang begini. Agus, Tuti, kalian cepat bereskan semua baju dan barang-barang kalian, masukkan ke gudang. Yang tidak muat, bawa titip ke rumah Pak RT atau sewa kamar penginapan dekat sini untuk 1-2 hari. Anak-anak bagaimana? Tanya Aditya. Bilang saja saudara dari kampung datang jenguk bayi. Kalau tamu beberapa hari kan dia tidak bisa apa-apa. Yang penting sembunyikan semua barang bawaan kalian, jangan sampai dia tahu kita pindah ke sini. Bersihkan rumah, pel semua kotoran di lantai. Cepat. Seluruh keluarga itu panik, seperti sarang lebah yang diganggu. Tuti buru-buru mengumpulkan pakaian di sofa, Agus menyeret karung-karung goni di lantai. Bu Sumi sambil mengelap meja, mengumpat. Saya melihat sandiwara kikuk itu dari layar ponsel dan tersenyum sinis. Mereka pikir dengan menyembunyikan beberapa karung goni, mereka bisa menutupi niat jahat mereka. Mereka tidak tahu bahwa besok, saat saya kembali, bukan untuk hidup damai bersama, melainkan untuk mengusir semua penyusup ilegal ini dari hidup saya, sekali dan untuk selamanya. Besok akan menjadi hari yang panjang. Saya memeluk putri saya berbisik, tidur yang nyenyak ya sayang. Besok kita pulang ke rumah kita. Taksi yang membawa saya dan putri saya berhenti di lobi apartemen mewah. Aditya berlari keluar membukakan pintu, tangannya sibuk membawa tas perlengkapan bayi, mulutnya tersenyum ramah, tapi matanya tidak berani menatap saya lurus. Hari ini dia tidak membawa mobil pribadi kami. Alasannya mobil sedang diservis. Tapi saya tahu mobil itu baru saja dipakai. Agus membawa keluarganya jalan-jalan dan baru dikembalikan beberapa saat yang lalu. Saya menggendong putri saya turun dari taksi. Memasuki lift, saya melirik panel kontrol. Kartu akses lift saya ada di tangan Aditya. Dia menggesek kartu itu dengan lancar, sesuatu yang jarang dia lakukan sebelumnya. Pintu apartemen terbuka. Hawa dingin dari AC menerpa wajah saya bersamaan dengan bau campuran yang aneh. Bau parfum murah yang disemprotkan untuk menutupi bau masakan, minyak, dan kaus kaki kotor. Meskipun mereka sudah mencoba membersihkan, indera penciuman saya yang sensitif sebagai ibu baru langsung mengenali keanehan itu. Mbak Laras sudah pulang? Aduh, pulangnya mendadak sekali, jadi kami panik, kata Tuti, berlari dari dapur, tangannya mengelap celemek yang kotor.
Dia tersenyum, tapi senyumnya kaku. Di lehernya tidak ada lagi kalung saya, tapi saya perhatikan pergelangan tangannya masih ada bekas gelang emas yang saya simpan di kotak perhiasan. Pasti baru saja dilepas. Agus yang duduk di sofa, melihat saya masuk, buru-buru berdiri. "Halo Mbak Ipar, baru sampai ya? Kami dari kampung dengar Mbak melahirkan, jadi sekalian jenguk bawa oleh-oleh buah dari desa." Saya melirik ruang tamu. Lantai sudah dipel, tapi goresan-goresan panjang akibat menyeret benda berat masih terlihat jelas. Sofa kulit, meskipun sudah dirapikan, di sudutnya masih ada remah-remah biskuit. Tanaman hias yang saya rawat kini layu, tanahnya berantakan, pasti ulah anak-anak. Saya tidak langsung menjawab Agus, hanya mengangguk pelan, lalu berkata pada Aditya, "Mas, tolong bawa anak kita ke kamar. Aku capek sekali." Aditya buru-buru menggendong bayi kami ke kamar tidur. Saya mengikuti di belakang, sengaja berjalan lambat melewati Tuti. Adik ipar saya itu menghindar, matanya melirik gaun yang saya kenakan. Saya berhenti sejenak, lalu berkata santai, "Rumah kita hari ini pakai pengharum ruangan apa ya, Tut?" "Baunya aneh, tidak baik untuk bayi." Tuti terkejut, menjawab gugup. Iya Mbak, tadi saya semprot sedikit biar wangi. Nanti saya buka jendelanya." Saya masuk ke kamar tidur utama. Ruangan itu sekilas tampak rapi, tapi posisi botol-botol kosmetik di meja rias saya berantakan. Parfum Tom Ford saya isinya berkurang separuh. Spray sudah diganti, tapi bantal guling kesayangan saya ada noda kuning yang aneh. Saya duduk di tepi ranjang, hati saya terasa pedih dan jijik. Ini adalah ruang pribadi kami, tempat saya membangun kebahagiaan. Sekarang, tempat ini telah diinjak-injak oleh orang asing. Mereka tidak hanya merusak rumah, mereka juga merusak harga diri saya. Bu Sumi keluar dari kamar mandi, tangannya masih basah, suaranya nyaring. "Sudah pulang, Nak? Ibu baru saja bersihkan kamar mandi biar kinclong." "Halah, di rumah sakit enak, pulang ke rumah lihat apa-apa kotor." "Sudah, istirahat saja. Nanti siang ibu suruh Tuti masak besar untuk merayakan kepulanganmu." Saya menatapnya, menatap wajahnya yang penuh kepura-puraan dan merasa bergidik. Membersihkan kamar mandi atau membersihkan jejak-jejak kotor yang ditinggalkan keluarganya. "Terima kasih Bu, tapi saya lelah, mungkin makan bubur saja." "Kalian makan saja seperti biasa." Saya berbaring, menarik selimut dan membalikan badan. Saya perlu memejamkan mata untuk menenangkan diri, menahan amarah yang bergejolak. Sandiwara, kikuk mereka sudah saya ketahui, tapi saya tidak akan membongkarnya sekarang. Saya butuh mereka lengah, butuh mereka menunjukkan sifat serakah mereka lebih jauh sebelum saya melancarkan serangan terakhir. Pintu kamar tertutup. Di luar, ruang tamu kembali ramai dengan suara tawa dan denting piring. Mereka pikir saya sudah tidur, jadi mereka kembali ke wujud asli mereka, sebagai penjajah yang bersukaria atas kemenangan ilusi. Makan malam hari itu berlangsung dalam suasana yang sangat menyesakkan. Meskipun saya sudah bilang ingin makan di kamar, Bu Sumi bersikeras menyuruh Aditya membujuk saya ke meja makan, dengan alasan agar ramai dan mempererat tali persaudaraan. Saya terpaksa duduk di ujung meja, posisi yang seharusnya milik tuan rumah. Tapi kini saya merasa seperti tamu yang tersesat. Meja penuh dengan makanan, ayam opor, rendang, sayur lodeh, semua hidangan berlemak. 3 anak Agus dan Tuti duduk dengan tidak sopan, tangan mereka mengambil lauk, makan dengan berantakan. Anak yang paling besar sambil menggigit paha ayam, mengelap tangannya ke baju, lalu menuang minuman soda hingga tumpah ke meja. Tuti sambil makan, mengambil sepotong rendang besar dan menaruhnya di piring saya. "Makan, Mbak. Ini daging sapi dari kampung. Enak, tidak seperti daging di supermarket. Makan yang banyak biar asinya banyak." Saya melihat piring saya yang penuh dengan nasi dan daging berlemak itu dan merasa mual. Saya mendorong piring saya menjauh. "Terima kasih, Tut. Saya baru melahirkan, dokter bilang jangan makan yang berlemak dulu. Saya makan sayur bening saja sudah cukup." Bu Sumi yang sedang mengambil nasi, mendengar itu, langsung meletakkan piringnya dengan keras. Beliau menelan nasinya, lalu memulai lagu lamanya. "Halah, kamu ini banyak pantangan, nanti badanmu kurus kering. Bagaimana mau kasih ASI?"
Dulu ibu melahirkan Mas Adi, makan nasi ketan sama gulai kambing tiap hari. Tidak apa-apa tuh. Zaman sekarang kalian ini aneh-aneh. Aditya duduk diam, menunduk, sesekali melirik saya, tapi tidak berani membela. Suasana menjadi hening sejenak, lalu Bu Sumi berdeham, mengubah nada bicaranya menjadi lebih serius. Mumpung semua kumpul di sini, ibu mau bicara? Begini, keluarga Agus di kampung usahanya lagi susah. Panen gagal, utang banyak. Ibu lihat rumah kalian di sini kan luas, banyak kamar kosong. Sayang kalau tidak dipakai. Beliau berhenti, melirik reaksi saya. Saya tetap tenang, menyendok kuah sayur, seolah tidak mendengar apa-apa. Beliau melanjutkan, ibu berencana membiarkan mereka tinggal di sini sementara waktu, supaya saudara bisa saling bantu, anak-anaknya juga bisa sekolah yang lebih baik. Agus kan badannya kuat, bisa bantu pekerjaan berat di rumah. Tuti bisa masak dan cuci-cuci buat kamu. Kan enak. Agus ikut menimpali. Iya mbak, di kampung sekarang susah. Rencananya saya mau jadi ojek online di sini. Kami tidak akan merepotkan kok. Kasihanilah keponakan-keponakan mbak. Kami tidur di gudang juga tidak apa-apa. Kata-katanya terdengar memelas, tapi sikap mereka sebaliknya. Agus bicara sambil menggoyangkan kaki, matanya masih tertuju pada piring ayam. Tuti dengan santai membersihkan gigi, seolah-olah mereka tinggal di sini adalah hal yang wajar. Aditya akhirnya angkat bicara, suaranya pelan tapi nadanya memaksa. Sayang, pikirkanlah, rumah kita kan luas, biarkan mereka tinggal, kan jadi ramai. Lagi pula ibu juga ingin begitu. Sebagai anak kita harus menuruti kemauan orang tua. Saya meletakkan sendok, menatap lurus ke setiap orang di meja. Tatapan saya berhenti pada Aditya, suami saya yang lemah dan jahat. Dia menggunakan kata bakti untuk menekan saya, menggunakan keluarga untuk memaksa saya menerima hal yang tidak masuk akal ini. Saya menarik napas dalam-dalam, berkata dengan jelas, masalah ini bukan sekadar menambah piring dan sendok. Apartemen punya aturan jumlah penghuni. Lagi pula saya baru melahirkan, butuh ketenangan untuk istirahat dan nantinya bekerja. Kalau mereka datang berkunjung beberapa hari boleh, tapi untuk tinggal lama, saya rasa tidak bisa. Bu Sumi mendengar itu, wajahnya merah padam. Beliau menggebrak meja. Apa katamu tidak bisa? Rumah suamimu ya rumah ibu juga. Rumah adiknya juga. Kamu itu menantu, berani-beraninya mengusir keluarga suami. Kamu egois sekali. Ibu tidak menyangka kamu sekejam ini. Ibu, tenang. Saya tetap menjaga suara saya tetap dingin. Saya bicara dengan logika, bukan tanpa perasaan. Mas Agus mau cari kerja, kami bisa bantu pinjamkan modal. Tapi untuk tinggal bersama, saya tidak setuju. Kamu berani. Bu Sumi kehabisan kata-kata karena marah, tangannya menunjuk lurus ke wajah saya. Makan malam berubah menjadi ajang penghakiman. 3 anak kecil itu melihat orang dewasa bertengkar, menangis keras. Tuti ikut-ikutan menangis mengadu nasib. Aditya hanya bisa mengacak-acak rambutnya, menatap saya dengan tatapan menyalahkan seolah sayalah penjahatnya. Saya berdiri, meninggalkan semua keributan itu. Saya izin masuk kamar. Silakan lanjutkan diskusinya, tapi keputusan saya sudah final. Saya masuk ke kamar, mengunci pintu, jantung saya berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. Mereka telah membuka kartu mereka, menekan saya habis-habisan. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi rasa hormat, jangan salahkan saya jika saya bertindak tanpa ampun. Saya mengambil ponsel Syante. Syante, Rina, besok pagi jam 9, rencana dimulai. Keesokan paginya, suasana di rumah sangat tegang. Bu Sumi dan keluarga Agus tidak bicara dengan saya. Mereka sengaja membuat suara-suara keras untuk menyindir saya. Aditya menghindar. Bilang ada urusan pekerjaan pagi-pagi, padahal dia hanya kabur ke warung kopi. Tepat jam 9 pagi, saya duduk di ruang tamu, menggendong putri saya. Saya sudah mengenakan pakaian yang rapi, rambut disanggul, dan sedikit riasan untuk menutupi wajah lelah. Di seberang saya, Bu Sumi dan keluarga Agus sedang menonton TV dengan volume maksimal. Saya melirik jam dinding. Sudah waktunya, saya menekan tombol panggilan cepat ke Rina. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Siapa itu? Gus, coba buka pintunya, perintah Bu Sumi. Agus berjalan ke pintu, bergumam.
paling kurir atau penagih iuran. Agus membuka pintu. Di depan pintu bukan kurir, melainkan 2 orang polisi berseragam. Bersama mereka ada Pak RT dan seorang pria berjas hitam yang tampak profesional. Itu adalah Pak Gunawan, pengacara saya. Dan tentu saja ada Rina. Agus terperangah, wajahnya pucat. "Cari siapa, Pak?" Seorang polisi berkata dengan tegas. "Selamat pagi, kami menerima laporan adanya gangguan ketertiban dan penghuni ilegal tanpa laporan di unit ini. Mohon izinkan kami melakukan pemeriksaan administrasi." Agus tergagap. Tidak ada apa-apa, Pak. Ini rumah kakak saya cuma berkunjung." Bu Sumi dan Tuti berlari ke pintu. Melihat polisi, Bu Sumi sedikit panik tapi tetap dengan gaya galaknya. "Ada apa ini? Saya ibu mertua pemilik rumah ini. Anak cucu, saya datang berkunjung. Kami tidak melakukan apa-apa yang melanggar hukum." Polisi itu tetap tegas masuk ke dalam. "Maaf Bu, kami bekerja sesuai prosedur. Mohon semuanya menunjukkan kartu identitas dan bukti izin tinggal yang sah di apartemen ini." Bu Sumi melirik tajam ke arah saya, memberi isyarat agar saya yang menyelesaikan masalah ini. Dia yakin saya akan melindungi mereka demi nama baik keluarga. Pak Gunawan maju selangkah, suaranya tenang tapi tegas. "Selamat pagi, Bapak-bapak polisi. Saya Gunawan, kuasa hukum dari Ibu Larasati Prameswari, pemilik sah satu-satunya dari unit apartemen ini. Klien saya telah membuat laporan mengenai adanya sekelompok orang yang memasuki dan menduduki propertinya secara ilegal, mengganggu ketenangan, serta mengancam keselamatan klien saya dan putrinya." Ucapan Pak Gunawan seperti bom. Bu Sumi ternganga, matanya melotot menatap saya. Tuti dan Agus gemetar, wajah mereka pucat pasi. Bu Sumi berteriak, menyerbu ke arah saya. "Apa? Kamu lapor polisi untuk menangkap ibu mertuamu? Laras, kamu sudah gila? Aku ini ibunya Aditya, nenek dari anakmu." Saya tetap duduk tenang, menenangkan putri saya. Saya mengangkat kepala, menatap lurus ke mata Bu Sumi, tatapan saya tajam dan tak tergoyahkan. "Bu, hukum tidak mengenal keluarga atau orang asing. Ini rumah saya. Jika saya tidak mengizinkan seseorang untuk tinggal, maka dia adalah penyusup ilegal. Saya sudah jelaskan kemarin, tapi ibu tidak mau mengerti." Polisi meminta semuanya tenang. "Mohon tenang, Bu. Silakan tunjukkan identitas Anda. Jika tidak bisa membuktikan hak tinggal, silakan tinggalkan apartemen ini sekarang juga agar kami bisa membuat berita acara pemeriksaan." Suasana menjadi sangat tegang. Bu Sumi tidak bisa berkata-kata. Dia mencari ponselnya untuk menelepon Aditya, tapi tangannya gemetar hingga ponselnya jatuh dan layarnya pecah. Sikap arogannya hilang, digantikan oleh rasa takut dan malu. Di tengah ruang tamu yang luas, tangis ketiga anak Agus pecah karena takut melihat orang berseragam. Tuti terduduk lemas di lantai, memeluk anaknya, wajahnya pucat. Agus bersandar di dinding, keringatnya bercucuran, matanya mencari-cari jalan keluar. Polisi menoleh ke saya. "Ibu Laras, mohon tunjukkan surat kepemilikan apartemen ini." Saya dengan lembut meletakkan putri saya di boks bayi, berjalan ke brankas yang tersembunyi di balik lukisan. Saya memutar kombinasi, membuka brankas, dan mengeluarkan sertifikat hak milik SHM. Ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu. Momen untuk menegaskan kedaulatan mutlak saya. Saya menyerahkan sertifikat itu kepada polisi. Beliau memeriksanya dengan teliti, lalu mengangguk. "Benar, unit ini adalah milik sah Ibu Larasati Prameswari. Tidak ada nama Bapak Aditya atau siapapun di sini." Bu Sumi mendengar itu, langsung meronta. "Tidak mungkin, dia menikah dengan anak saya. Itu harta gono gini. Aditya juga ikut keluar uang untuk apartemen ini. Pasti ada yang tidak beres, dia menipu." Pak Gunawan membuka mapnya, mengeluarkan selembar kertas lain. "Maaf Bu, ini adalah akta hibah yang dibuat sebelum pernikahan. Orang tua Ibu Laras menghibahkan properti ini khusus untuk putrinya. Bapak Aditya telah menandatangani surat perjanjian pranikah yang menyatakan ini adalah harta bawaan dan beliau tidak memiliki kontribusi apapun. Secara hukum, ibu dan putra ibu tidak punya hak apapun di sini jika Ibu Laras tidak mengizinkan." Bu Sumi terdiam, wajahnya pucat.
Dia tidak menyangka saya dan keluarga saya sudah mempersiapkan segalanya. Beliau menatap saya, nadanya berubah dari marah menjadi memelas. "Laras, nak, kamu tega sekali. Ibu sudah tua, adikmu datang jauh-jauh dari kampung. Masa kamu tega mengusir kami? Di mana perasaanmu sebagai istri, sebagai menantu?" Saya menatapnya, hati saya tidak lagi tergerak. Perasaan? Di mana perasaan ibu saat menukar kunci ketika saya sedang berjuang melahirkan? Di mana perasaan ibu saat mencoba menipu saya untuk menyerahkan sertifikat? Di mana perasaan kalian saat mengubah rumah saya menjadi pasar? Saya berkata dengan lantang di depan semua orang. "Bapak polisi, saya tegaskan sekali lagi, saya tidak mengizinkan Bapak Agus, Ibu Tuti, anak-anak mereka, dan juga Ibu Sumi untuk tinggal di sini. Perilaku mereka telah melanggar privasi dan mengganggu kesehatan saya dan putri saya. Saya minta mereka untuk segera dikeluarkan dari sini." Ucapan saya seperti vonis mati. Bu Sumi terduduk lemas di kursi, menangis meraung-raung. "Ya Tuhan, menantuku mengusir ibu mertuanya. Kenapa nasibku begini? Aditya, kamu di mana? Pulang lihat kelakuan istrimu." Polisi berkata tegas, "Ibu, mohon jaga ketertiban. Ini adalah permintaan sah dari pemilik rumah. Silakan ibu dan keluarga berkemas dan segera tinggalkan tempat ini. Jika menolak, kami terpaksa akan melakukan tindakan paksa." Agus melihat situasi sudah tidak bisa diselamatkan, menarik tangan istrinya. "Sudah, Tut. Kita berkemas. Orang sudah tidak punya perasaan begini. Buat apa kita di sini? Cepat, sebelum kita ditangkap." Tuti sambil menangis memasukkan pakaian ke dalam kantong plastik. Dia bahkan sengaja mengambil pengering rambut saya. Saya melihatnya, tapi saya biarkan saja. Saya berdiri melipat tangan, melihat mereka berkemas dalam kehinaan. Ketegasan saya hari ini adalah jawaban atas semua penderitaan yang saya alami. Saya adalah penguasa hidup saya, dan tidak ada yang berhak menginjak-injaknya. Sekitar 30 menit kemudian, keluarga Agus selesai mengemasi barang-barang mereka yang berantakan. Karung-karung goni dan kantong-kantong plastik hitam besar menumpuk di depan lift. Pemandangan yang sangat kumuh dan menyedihkan, sangat berbeda dari sikap angkuh mereka saat pertama kali datang. Tetangga-tetangga mulai keluar karena mendengar keributan, berbisik-bisik. Bu Sumi, sambil membawa tas belanjaan plastik, menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Sambil berjalan, beliau bergumam, "Dasar menantu, kurang ajar, tidak tahu balas budi, kualat kamu nanti." Tapi umpatannya hanya membuat citranya semakin menyedihkan. Tuti dengan satu tangan menjinjing tas, tangan lainnya menyeret anak bungsunya yang menangis. Agus memanggul karung goni besar di punggungnya, berjalan gontai memasuki lift di bawah pengawasan ketat polisi. Saya berdiri di pintu, melihat mereka menghilang di balik pintu lift yang tertutup. Rina menepuk pundak saya. "Kamu hebat, Ras. Harus sekuat ini baru bisa bertahan." Pak Gunawan mengangguk setuju. Ibu menanganinya dengan sangat tegas. "Langkah pertama sudah selesai. Sekarang ibu istirahat, urusan dengan Pak Aditya. Biar saya yang siapkan." Ketika pintu apartemen tertutup, mengembalikan keheningan, barulah saya merasa kaki saya gemetar. Saya terduduk di sofa, menghela napas panjang, perasaan lega menjalari tubuh saya, bercampur sedikit rasa pahit. Keluarga ini benar-benar hancur, tapi saya tidak menyesal. Kehancuran ini perlu untuk membangun kembali hidup yang lebih baik bagi saya dan putri saya. Tepat saat itu, pintu terbuka. Aditya berlari pulang dengan panik. Dia pasti baru saja ditelepon ibunya. Melihat rumah kosong, dan saya duduk tenang minum teh dengan sahabat dan pengacara, wajah Aditya pucat pasi. "Laras, apa yang sudah kamu lakukan? Di mana ibu? Di mana adikku?" teriak Aditya. Saya meletakkan cangkir teh, menatap pria yang pernah saya cintai. Di mata saya, dia kini hanyalah seorang pengecut. Mereka sudah kembali ke tempat yang seharusnya. Dan sekarang, giliranmu. Kita perlu bicara. Saya menunjuk ke arah map berisi berkas di atas meja. Itu adalah surat gugatan cerai dan setumpuk bukti perselingkuhan Aditya. Aditya menatap map itu, lalu menatap saya. Dia mundur selangkah. Dia sadar badai yang sesungguhnya baru akan menerpa kepalanya. Dan kali ini, tidak akan ada ibu atau adik yang bisa menolongnya. Di luar, hujan mulai turun,
seolah membersihkan semua kotoran, sama seperti saya yang baru saja membersihkan kotoran dari rumah saya. Perang belum berakhir, tapi saya tahu saya sudah memegang kemenangan. Aditya bersandar di pintu, wajahnya kosong. Rumah terasa sunyi senyap. Rina dan Pak Gunawan duduk di samping saya, menciptakan formasi yang membuat Aditya tidak berani mendekat. Saya mengambil tablet di meja, membukanya, lalu melemparkannya ke atas meja kaca di depan Aditya. Suara benturan itu membuatnya terkejut. Ambil dan lihat. Lihat baik-baik. Aditya dengan ragu mengambil tablet itu. Jari-jarinya gemetar saat menggulir setiap foto, setiap video. Bukan hanya foto-foto mesranya dengan pacar lamanya yang bernama Rani saat perjalanan dinas palsu, tapi yang lebih penting ada salinan rekening koran dan bukti transfer perusahaan. Mata Aditya terbelalak, keringat mulai membasahi dahinya. Bagaimana kamu bisa dapat semua ini? Saya tersenyum sinis. Kamu pikir saya ini boneka pajangan? Kamu pikir kamu bisa menggelapkan uang perusahaan sebesar 1 miliar rupiah untuk main saham dan membiayai selingkuhanmu tanpa ketahuan? Saya sudah diam selama 3 bulan ini bukan karena saya bodoh, tapi saya menunggu saat yang tepat untuk membongkar semuanya. Aditya menjatuhkan tablet itu, kedua kakinya lemas. Dia tahu selingkuh mungkin hanya akan berujung pada perceraian. Tapi menggelapkan dana perusahaan yang saya pimpin bisa membuatnya masuk penjara. Dia mulai memainkan drama penyesalannya. Aditya berlari dan berlutut di kaki saya, mencoba meraih tangan saya tapi ditepis oleh Rina. Laras, masalah, Mas hilaf. Ini semua karena Mas dengar kata-kata ibu. Ibu yang suruh Mas ambil uang untuk investasi, biar bisa beli rumah buat Agus, supaya dia tidak menumpang lagi. Mas cuma mau yang terbaik untuk keluarga. Soal Rani, dia yang menggoda Mas waktu Mas mabuk. Sumpah, Mas tidak ada perasaan apa-apa. Mendengar pembelaan rendahan itu, saya semakin jijik. Sampai titik ini, dia masih menjadikan ibunya tameng, masih menyalahkan keadaan dan perempuan lain. Hentikan sandiwaramu. Kamu dengar hasutan ibumu untuk merebut rumah istrimu. Kamu ambil uang perusahaan untuk membiayai perempuan lain saat istrimu sedang hamil besar. Kamu biarkan keluargamu merusak rumah kita. Apa kamu masih laki-laki? Aditya menunduk, menangis. Mas tahu masalah. Maafkan Mas kali ini. Kamu mau apa saja Mas turuti. Jangan laporkan soal uang itu ke polisi. Nanti Mas cicil utangnya. Kita punya anak, Laras. Dia butuh seorang ayah. Saya tertawa getir. Lagi-lagi anak. Tadi dia menelantarkan anaknya. Sekarang dia membawa-bawa nama anak untuk memohon belas kasihan. Anakku butuh ayah yang baik sebagai panutan, bukan ayah yang lemah, serakah, dan pembohong. Kamu tidak pantas jadi ayahnya. Pak Gunawan angkat bicara, suaranya tenang tapi berwibawa. Pak Aditya, buktinya sudah sangat jelas. Klien saya memberikan 2 pilihan. Pertama, kita bertemu di pengadilan dengan semua bukti ini. Kedua, Anda menandatangani surat cerai, pergi dengan tangan kosong, dan berjanji mengembalikan uang 1 miliar itu dalam waktu 6 bulan. Jika Anda memilih pilihan kedua, Ibu Laras tidak akan melanjutkan tuntutan pidana. Aditya menatap Pak Gunawan, lalu menatap saya. Matanya penuh keputusasaan. Dia tahu dia telah kehilangan segalanya. Setelah berpikir panjang, Aditya mengangkat wajahnya. Suaranya serak. Kalau aku tanda tangan, kamu janji tidak akan menuntutku? Saya pebisnis, saya memegang janji. Jawab saya singkat. Tanda tangani suratnya, keluar dari rumah ini sekarang juga. Uang 1 miliar itu saya beri waktu 6 bulan. Lewat dari itu, jangan salahkan saya. Pak Gunawan mendorong surat cerai dan pulpen ke arah Aditya. Aditya mengambil pulpen itu, tangannya gemetar. Dia ragu-ragu, matanya memandang sekeliling apartemen untuk terakhir kalinya. Apartemen ini pernah menjadi kebanggaannya. Tempat dia menikmati hidup mewah tanpa usaha. Sekarang, satu tanda tangan akan merenggut semuanya. Bagaimana dengan hak asuh anak? Tanyanya. Anda punya hak untuk bertemu anak sesuai aturan hukum. Jelas Pak Gunawan. Tapi melihat kondisi ekonomi dan moral Anda saat ini, hak asuh penuh pasti akan jatuh pada Ibu Laras. Anda wajib memberikan nafkah 5 juta rupiah setiap bulan. Aditya tersenyum pahit.
5 juta rupiah sekarang menjadi masalah besar baginya yang akan segera menjadi pengangguran dengan utang menumpuk. Tapi dia tidak punya pilihan. Aditya menandatangani surat itu. Tulisannya miring dan kacau, menunjukkan keputusasaannya. Selesai menandatangani, dia berdiri, terhuyung-huyung. Dia menatap saya untuk terakhir kalinya, tatapannya penuh kebencian. "Kamu kejam sekali, Laras. Kamu tidak akan bahagia dengan cara ini." Saya berdiri menatapnya. "Kekejaman saya hari ini adalah hasil dari keserakahan dan pengkhianatan keluargamu. Pergi. Barang-barangmu sudah saya kemas dalam 2 koper di depan pintu. Jangan pernah kembali lagi." Aditya menunduk, berjalan gontai keluar. Rina segera menutup dan mengunci pintu di belakangnya. Suara kunci pintu terdengar kering, menandai akhir dari pernikahan 3 tahun kami yang penuh badai. Saya menghela napas, tubuh saya lemas, selesai sudah. Saya telah membuang tumor ganas dari hidup saya. Meskipun sakit, ini adalah rasa sakit untuk penyembuhan. Pak Gunawan merapikan berkas. "Tenang, Bu Laras, besok pagi saya akan daftarkan ke pengadilan. Dengan surat persetujuan ini, prosesnya akan sangat cepat." Saya mengangguk, berterima kasih pada Pak Gunawan dan Rina. Saya melihat keluar jendela. Hujan sudah reda. Sinar matahari sore mulai menembus awan. Langit setelah hujan selalu lebih cerah. Saya percaya, hidup saya dan putri saya juga akan seperti itu. 3 bulan setelah saya mengusir keluarga suami saya, kabar tentang mereka sesekali sampai ke telinga saya. Sesuai hukum karma, mereka menuai apa yang mereka tanam. Kehidupan mereka jatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Setelah diusir, Aditya menyewa sebuah kamar kos sempit dan lembab di pinggiran Jakarta. Bu Sumi dan keluarga Agus ikut menumpang di sana. Kamar seluas 20 meter persegi itu harus menampung 7 orang. Saya dengar setiap hari selalu ada pertengkaran. Bu Sumi menyalahkan Aditya sebagai pria tak berguna. Tuti juga sering bertengkar dengan ibu mertuanya karena hal-hal sepele. Tapi tragedi terbesar datang saat penagih utang menemukan mereka. Ternyata Aditya tidak hanya mengambil 1 miliar dari perusahaan, tapi juga berutang lebih dari 2 miliar kepada rentenir untuk investasi kripto atas ajakan teman-temannya. Pasar hancur, uangnya ludes, dan utangnya membengkak. Saya mendapat telepon dari seorang sepupu jauh. Dia bercerita dengan ngeri, mengerikan sekali, Ras. Kemarin para penagih utang datang, mereka menyiram cat merah dan terasi busuk ke pintu kos. Aditya diseret keluar dan dihajar habis-habisan sampai patah kaki. Bu Sumi menangis memohon-mohon. Agus dan Tuti melihat itu, ketakutan dan kabur pulang kampung tengah malam, meninggalkan ibu dan kakaknya begitu saja. Mendengar itu, hati saya datar. Itulah harga yang harus mereka bayar. Aditya harus dirawat di rumah sakit. Tidak punya uang, Bu Sumi menelepon saya. "Laras, tolong Aditya, nak." Dia dipukuli orang sampai sekarat, isak Bu Sumi. Saya menjawab dengan tenang. "Bu, saya dan Mas Adi sudah bercerai. Utang piutangnya bukan urusan saya lagi. Sebaiknya ibu minta tolong pada Mas Agus, adik kandungnya." Saya menutup telepon dan memblokir nomornya. Saya tidak kejam. Saya hanya melindungi diri saya dan anak saya. 1 tahun berlalu. Jakarta tetap sibuk, tapi hidup saya dan putri saya telah memasuki babak baru yang lebih cerah dan damai. Perusahaan desain saya, setelah bebas dari parasit seperti Aditya, berkembang pesat. Saya menjadi model pengusaha wanita sukses. Tapi kebahagiaan terbesar saya adalah Bunga, putri kecil saya. Dia tumbuh sehat, montok, dan ceria. Setiap sore pulang kerja mendengar panggilannya, "Mama." Semua lelah saya hilang. Rumah kami kini penuh tawa. Akhir pekan, saya sering membawa Bunga jalan-jalan atau mengunjungi kakek neneknya. Ibu saya sering berkata, "Lihat kan, perempuan tanpa suami tidak akan mati. Yang penting punya uang dan anak. Setelah lepas dari beban itu, kamu jadi kelihatan 10 tahun lebih muda." Pernikahan yang gagal pernah membuat saya hancur, tapi justru dalam keterpurukan itu, saya menemukan kekuatan sejati dalam diri saya. Saya belajar mencintai diri sendiri. Suatu kali, saya tidak sengaja melihat Aditya di depan gerbang sekolah Bunga. Dia tampak jauh lebih tua dan kurus. Dia hanya berani melihat putrinya dari jauh,
lalu pergi dengan motor bututnya. Hati saya tidak lagi membencinya, hanya ada sedikit rasa kasihan. Di sebuah acara perusahaan, saya bertemu Reza. Dia seorang arsitek kepala di sebuah perusahaan konstruksi besar. Pria yang sopan dengan senyum hangat. Kami mulai mengobrol dan saya merasa sangat nyaman. Reza tahu saya seorang ibu tunggal, tapi dia tidak menghakimi. Sebaliknya, dia sangat menghargai saya. Seorang wanita yang telah melewati badai dan masih bisa tersenyum secerah dirimu, pasti memiliki hati yang sangat indah dan kuat, katanya. Hubungan kami terjalin secara alami. Dia perhatian, dan yang terpenting, dia sangat menyayangi bunga. Dia tidak mencoba membeli hati bunga dengan hadiah, tapi dengan waktu dan kesabaran. Bunga yang merindukan sosok ayah dengan cepat menjadi akrab dengannya. Suatu malam di tepi sungai, Reza memegang tangan saya. Laras, aku tidak berjanji akan memberimu kemewahan karena kamu sudah menjadi ratu bagi dirimu sendiri. Tapi aku berjanji akan menjadi sandaran terkuatmu dan ayah terbaik untuk bunga. Beri aku kesempatan untuk menjaga kalian. Saya menatap matanya, melihat ketulusan di sana. Air mata bahagia mengalir di pipi saya. Saya tahu, saya telah menemukan pelabuhan yang damai. Pernikahan kami berlangsung sederhana dan hangat. Dengan gaun pengantin putih, saya menggandeng bunga, berjalan menuju Reza. Saya bersyukur atas semua badai yang telah berlalu. Karena kegagalan, saya jadi lebih menghargai kebahagiaan. Karena pengkhianatan, saya jadi tahu siapa yang benar-benar tulus. Hidup ini adil. Saat satu pintu tertutup, pintu lain yang lebih indah akan terbuka. Dan saya, Larasati Prameswari, akhirnya menemukan musim semi dalam hidup saya. Terima kasih telah menyisihkan waktu untuk membaca cerita ini sampai akhir. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan dukung dengan membagikannya kepada teman-teman dan tinggalkan komentar di bawah agar saya lebih bersemangat untuk membuat karya-karya baru.